Di balik hutan lebat dan pegunungan yang terjal di Sulawesi Tengah, Indonesia pernah menyimpan salah satu jejak paling gelap dalam sejarah konflik modernnya. Di sanalah seorang pria yang bernama Santoso, mantan montir dari Poso, berubah menjadi tokoh perlawanan bersenjata, pemimpin kelompok militan yang menentang negara, dan sosok paling diburu selama lebih dari 1 dekade. Ini adalah cerita tentang bagaimana tanah yang retak bisa menumbuhkan fanatisme, dan bagaimana satu nama, Santoso, bisa menjadi legenda dalam bayang-bayang, ditakuti, disembah, sekaligus diburu. Dari awal kehidupannya yang sangat sederhana, ke masa-masa konflik berdarah Poso, hingga ia membentuk Mujahidin Indonesia Timur dan terlibat dalam aksi-aksi kejam. Kisah ini akan membawa kita menelusuri jalan panjang radikalisasi, perjuangan aparat, dan upaya bangsa untuk menyembuhkan dirinya. Oleh karena itu, dalam video kali ini, mari kita menyelami lebih dalam tentang seseorang yang memilih jalan yang terjal dalam hidupnya. Seorang pria yang memiliki nama alias Abu Wardah. Seseorang itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Santoso. Di sebuah kota kecil yang damai di tepi Danau Poso, Sulawesi Tengah, tepatnya di wilayah Tentena, seorang anak laki-laki lahir pada 21 Agustus 1976. Ia tumbuh di tengah keluarga yang sederhana. Sang ayah hanyalah seseorang pedagang kecil yang sehari-hari menjajakan barang keperluan rumah tangga di pasar lokal. Nama anak itu adalah Santoso. Di masa kecilnya, tidak ada yang akan menyangka bahwa kelak ia akan menjadi salah satu nama yang paling dicari oleh aparat keamanan Indonesia. Santoso bukan anak dari keluarga terpandang, bukan pula dari kalangan berpendidikan tinggi. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang keras, namun juga sangat akrab, lingkungan yang mengajarkan nilai kebersamaan, namun sekaligus menaruh luka yang dalam akibat konflik yang akan datang. Pendidikan formal tidak menjadi bagian utama dalam pelajaran hidupnya. Ia hanya mengenyam sekolah hingga jenjang SMA, dan setelah itu lebih banyak belajar dari jalanan dan kehidupan di sekitarnya. Alih-alih menempuh pendidikan yang lebih lanjut, Santoso memilih untuk bekerja. Ia menghabiskan sebagian masa mudanya sebagai montir sepeda motor di kota Poso. Di bengkel kecil yang dipenuhi bau oli dan suara mesin, ia mulai membangun reputasi sebagai pekerja yang cekatan. Tidak banyak bicara, tetapi tangannya sangat terampil. Para pelanggan menyukainya. Ia tampak seperti pemuda biasa, pekerja keras, pendiam, dan tidak mencolok. Namun, di balik ketenangan itu, arus bawah tanah yang lebih gelap mulai menggeliat. Tahun-tahun berlalu, dan Poso yang dulu tentram itu mulai retak. Ya pemirsa, terkait masalah Poso ini, Kapolri mengakui dibantu oleh Badan Intelijen Negara dan kementerian-kementerian terkait sehingga penyelesaian masalah di Poso dapat dilakukan secara utuh. Pada akhir dekade 1990-an, kota itu terperangkap dalam konflik sektarian antara dua komunitas yang telah hidup berdampingan selama puluhan tahun. Konflik yang meninggalkan luka mendalam pada masyarakat. Peristiwa demi peristiwa kekerasan antara kelompok yang berbeda agama mewarnai wilayah itu sejak 1998 hingga awal 2000-an. Ribuan nyawa melayang, ribuan rumah hangus, dan kepercayaan antar warga pun hancur. Santoso menyaksikan semuanya dari dekat. Sebagai pemuda Poso, ia berada di tengah pusaran konflik yang memperuncing identitas, memperkeruh solidaritas, dan mengguncang jiwa banyak orang. Dalam suasana seperti itu, pemuda yang awalnya hanya memperbaiki mesin itu mulai terseret ke dalam percakapan yang lebih panas dan emosional. Percakapan tentang identitas, keadilan, dan juga balas dendam. Pasca konflik, wilayah Poso menjadi tempat rawan yang penuh dengan kecurigaan. Di tengah suasana sosial yang rapuh, berbagai kelompok keagamaan tumbuh dan berkembang. Sebahagian hadir untuk membangun kembali persaudaraan dan kepercayaan, namun sebagian lainnya justru menyebarkan paham-paham garis keras. Santoso, yang selama ini hidup dalam dunia mesin dan gemar retak kunci pas, perlahan mulai aktif mengikuti pengajian. Ia dikenal tekun, pendekatan spiritualnya menjadi semakin serius. Namun, jalan yang ia pilih bukanlah pengajian biasa. Ia tertarik pada kajian-kajian yang membahas tentang ketidakadilan, penderitaan umat, dan ajakan untuk melawan dalam bentuk yang berbeda.
Dalam masa yang sangat singkat, lingkungan keagamaan yang ia masuki mulai membentuk pola pikir barunya. Ia mendengar kisah-kisah dari luar negeri, cerita tentang konflik di belahan dunia lain, serta narasi tentang perjuangan dan juga penindasan. Semua itu membekas dalam pikirannya, membentuk sudut pandang bahwa kekerasan yang terjadi di tanah kelahirannya bukan sekadar konflik lokal, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat itulah Santoso mulai bertemu dengan kelompok-kelompok muda lainnya yang berpikiran serupa. Mereka bukan kelompok besar, namun cukup solid. Mereka berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks yang lebih tajam. Mereka membaca buku-buku yang tidak umum di toko lokal. Di tengah reruntuhan pasca konflik, mereka merasa seperti generasi yang terpilih untuk mengembalikan martabat yang telah hilang. Dan pada masa ini, Santoso belum sepenuhnya dikenal sebagai figur militan. Ia masih menjadi bagian dari masyarakat biasa. Namun, fondasi pemikirannya telah berubah. Perjalanan ideologisnya telah dimulai, meski langkahnya belum sepenuhnya menapaki jalur konflik yang bersenjata. Ia seperti api kecil yang menyala di dalam tumpukan jerami, tidak terlihat, tapi perlahan menghanguskan. Di penghujung tahun 1998, musim hujan datang lebih cepat dari biasanya di langit Poso. Mendung tak hanya membawa hujan, tapi juga bayang-bayang ketegangan yang semakin pekat. Apa yang dulu hanyalah bisik-bisik antar warga, kini menjelma menjadi kobaran konflik yang tidak lagi terbendung. Poso, kota kecil yang sunyi di jantung Sulawesi Tengah itu, berubah menjadi panggung dari salah satu konflik sektarian paling berdarah dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Di tengah bara konflik yang menyebar dari kampung ke kampung, dari pasar ke rumah-rumah ibadah, ada banyak anak muda yang kehilangan arahnya. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan yang lebih berbahaya, mereka kehilangan harapan. Santoso, montir yang dulu memperbaiki motor dengan tenang di sudut kota, adalah salah satu dari mereka. Awalnya, ia hanyalah saksi, tapi perlahan ia menjadi bagian dari cerita. Konflik Poso yang meledak antara tahun 1998 hingga awal 2000-an bukan hanya tentang perbedaan agama. Ia adalah letusan dari ketimpangan sosial, kecemburuan ekonomi, dan kekecewaan yang lama mengendap. Saat perdamaian formal mulai diupayakan, luka batin belum sempat sembuh, trauma masih tertinggal, dan bagi sebagian orang, perdamaian hanya terasa seperti formalitas di atas abu yang belum padam. Santoso melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kampung-kampung terbakar, bagaimana kawan-kawan masa kecilnya berpisah oleh garis identitas. Dalam kekacauan itu, ia mulai mencari makna baru dalam hidupnya. Dan yang ia temukan adalah narasi perjuangan disampaikan oleh mereka yang mengklaim sebagai pembela agama. Ia mulai bergaul dengan kelompok-kelompok muda yang marah, yang tak percaya pada rekonsiliasi. Kelompok ini bukan bagian dari organisasi besar pada awalnya, melainkan komunitas kecil yang melakukan kajian tertutup. Kajian yang lebih banyak berbicara soal dendam dan kewajiban untuk membalas. Pada titik inilah, Santoso mulai dikenal oleh nama-nama yang telah lebih dulu dikenal dalam dunia perlawanan bersenjata di Indonesia. Beberapa anggota Jemaah Islamiyah, organisasi yang saat itu aktif membangun basis di beberapa wilayah Sulawesi, menjangkau para pemuda yang terluka di Poso. Jemaah Islamiyah yang memiliki akar dari jaringan Afghanistan dan alumni pelatihan militer internasional mulai memanfaatkan konflik lokal sebagai ladang regenerasi. Mereka mendirikan pesantren semi tertutup dan mengirim pengajar-pengajar yang membawa ideologi yang keras. Santoso yang telah aktif dalam kajian dan merasa kehilangan pegangan hidup melihat ini sebagai jawabannya. Ia memang tidak langsung menjadi pemimpin, tapi ia belajar terlebih dahulu. Belajar taktik, strategi, dan ideologi. Ia mulai berpindah-pindah, menjalin koneksi dari Morowali dan sekitarnya, menguatkan basis di pedalaman Poso, dan perlahan mengkoordinasinya. Ketika kelompok-kelompok lain mulai tercerai karena ketekanan aparat atau perpecahan internal, Santoso justru melangkah lebih maju. Ia bukan hanya belajar, tapi mulai memimpin. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan anak-anak muda yang merasa serupa, yang pernah menjadi korban, yang merasa ditinggalkan, dan yang mudah tersentuh oleh semangat perjuangan. Kelompok kecil ini mulai melakukan latihan militer di hutan-hutan yang luas dan tidak mudah dijangkau. Pegunungan Poso dan Morowali menjadi sekolah tempur bagi mereka. Santoso
yang dulu tidak dikenali kini mulai disapa dengan nama Abu Wardah oleh para pengikutnya, nama baru dan identitas baru. Mereka berlatih menggunakan senjata rakitan, teknik bertahan hidup, navigasi hutan, dan taktik gerilya. Tidak ada barak, tidak ada seragam, hanya keyakinan dan medan alam sebagai pelindungnya. Hutan Sulawesi bukanlah tempat yang ramah, tapi bagi Santoso dan kelompoknya, ia adalah rumah. Mereka menyatu dengan alam menggunakan lembah, sungai kecil, dan jalur tersembunyi untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Aparat pun sulit menjangkau mereka, dan masyarakat lokal karena takut atau simpati seringkali memilih untuk diam. Pada periode ini, Santoso belum menjadi target utama negara, tetapi nama dan kegiatannya mulai diperhatikan. Laporan intelijen menyebutkan aktivitas kelompok kecil yang melakukan pelatihan bersenjata. Beberapa penyergapan terhadap pos polisi di daerah terpencil mulai terjadi, dan Santoso diduga terlibat meskipun belum ada konfirmasi publik saat itu. Namun bagi mereka yang pernah melihatnya, tokoh ini tidak lagi sekadar montir biasa. Ia telah berubah menjadi komandan kecil, pengatur logistik, merancang strategi, dan mulai membangun narasi perlawanan yang lebih besar. Keterlibatan Santoso dalam pelatihan militer lokal membawa konsekuensi yang lebih jauh dan juga lebih besar. Ia bukan lagi sekadar bagian dari jaringan lama seperti Jamaah Islamiyah, melainkan ia adalah seorang pelopor dari sebuah entitas baru, yaitu Mujahidin Indonesia Timur atau yang disingkat dengan MIT. Tapi kisah itu baru akan benar-benar terbuka di bab berikutnya. Dalam kesunyian hutan Poso yang menyelimuti pegunungan dengan kabut pagi, terdengar bisik-bisik yang lebih dari sekadar desir angin. Di balik bentang pohon yang rimbun dan jalan setapak yang hanya dikenal oleh para penghuni lokal, sebuah gerakan mulai dirajut secara sistematis. Ia bukan lagi sekadar kumpulan anak-anak muda dengan senjata rakitan. Kini, mereka menyebut dirinya sebagai Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Sekitar awal tahun 2010-an, setelah bertahun-tahun beroperasi secara senyap dalam bayang-bayang hutan dan konflik sektarian, Santoso dan kelompoknya mendeklarasikan keberadaan MIT secara terbuka. Deklarasi ini tidak dilakukan di depan umum atau pusat kota, tetapi lewat media baru yang jauh lebih luas jangkauannya, yaitu internet. Video demi video mulai muncul di berbagai platform digital, menampilkan kelompok bersenjata lengkap dengan latar bendera tertentu, membacakan manifesto, dan menyampaikan seruan untuk perjuangan. Tujuan mereka sangat tegas, yaitu mendirikan negara Islam di wilayah Poso dan sekitarnya. Dalam video itu, Santoso muncul sebagai pemimpin yang karismatik, wajahnya tirus, berjanggut, mengenakan ikat kepala, berbicara dengan suara yang tegas, namun tidak meledak-ledak. Ia mengaku sebagai pemimpin MIT dan menyerukan kepada para simpatisan untuk bergabung. Video ini menyebar dengan cepat, tidak hanya menjangkau wilayah Sulawesi, tetapi juga sebagian ke Jawa dan bahkan ke luar negeri. Dan nama Santoso pun naik level dari tokoh lokal menjadi figur nasional dan juga bahkan internasional. Pada tahun 2014, dunia terkejut dengan deklarasi kelompok radikal yang menyebut dirinya sebagai negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Mereka mengklaim wilayah yang lebih luas di Timur Tengah dan mengundang kelompok-kelompok dari seluruh dunia untuk bergabung di bawah satu kepemimpinan. Dan tidak lama kemudian, MIT di Poso menyatakan baiat atau sumpah setia kepada ISIS melalui sebuah video. Dalam video itu, Santoso menyampaikan dukungan kepada pemimpin ISIS saat itu, Abu Bakar al-Baghdadi. Aksi ini menjadikan MIT sebagai kelompok pertama di Indonesia yang secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap ISIS. Langkah ini pun memancing perhatian yang sangat besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Aparat keamanan Indonesia pun mulai menaruh MIT dalam status ancaman nasional. Interpol dan lembaga-lembaga kontra terorisme internasional mulai menyoroti Poso sebagai zona merahnya. MIT bukan sekadar kelompok kecil yang hidup dalam isolasi. Melalui propaganda digital dan jaringan bawah tanah mereka mulai merajut anggota dari berbagai daerah. Banyak yang datang dari desa-desa terpencil di Sulawesi Tengah, tapi tak sedikit pula yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka yang pernah bersentuhan dengan jaringan lain seperti Jamaah atau Ansar Daulah atau JAD atau ex-Jamaah Islamiyah. Proses perekrutan biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengajian tertutup, kemudian pelatihan fisik dan ideologi, lalu diajak bergabung ke hutan, dan para anggota MIT tidak hanya dilatih bertempur, tetapi juga hidup di alam liar, berpindah dari satu titik ke titik lainnya, menyatu dengan medan yang sulit diakses.
Mereka menjadikan hutan sebagai rumah dan benteng pertahanan mereka. Disitulah lahir generasi baru yang menganggap perlawanan sebagai panggilan spiritual dan takdir hidup. Setelah resmi mendeklarasikan diri dan mendapatkan afiliasi global, MIT tidak tinggal diam. Mereka mulai melancarkan berbagai serangan terhadap aparat keamanan, terutama Polri dan TNI, yang dianggap sebagai musuh utama mereka. Serangan-serangan itu dilakukan secara gerilya, penyerangan pos terpencil, penyergapan patroli kecil, hingga penanaman ranjau rakitan. Selain itu, MIT juga tercatat terlibat dalam serangkaian pembunuhan warga sipil di pedalaman Poso, terutama mereka yang dianggap tidak sejalan atau dianggap sebagai ancaman. Aksi-aksi ini menciptakan suasana ketakutan yang membekap pedalaman Sulawesi Tengah selama bertahun-tahun. Banyak warga memilih meninggalkan ladang dan kampung halaman mereka karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Santoso pun resmi dimasukkan dalam daftar DPO nasional. Namanya menjadi ikon dari kelompok bersenjata paling aktif di Indonesia pada era pasca reformasi. Pemerintah pusat melalui Polri dan TNI membentuk satuan tugas khusus bernama Satgas Operasi Tinombala, yang secara khusus ditugaskan untuk memburu Santoso dan membongkar MIT. Selama lebih dari 5 tahun, Santoso dan MIT berhasil bertahan hidup di dalam hutan, bergerak lincah dari satu basis ke basis lainnya, menghindari pengejaran melalui medan yang tidak bersahabat. Ia menjadi simbol perlawanan bersenjata di wilayah timur Indonesia, bukan karena kekuatan militernya yang besar, tapi karena kemampuannya bertahan dan menarik simpati dari kalangan tertentu. Namun, keberhasilan itu tidak bertahan selamanya. Dunia terus berubah dan teknologi pengawasan semakin canggih. Dukungan logistik mulai menipis dan beberapa rekannya tewas dalam baku tembak. Dan simpatisan pun mulai menurun dan perburuan pun semakin ketat. MIT yang pernah menjadi mimpi besar bagi sebagian orang di hutan Poso mulai terkikis satu persatu. Tahun 2015, Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi khusus bertajuk Operasi Camar Maleo. Tujuannya jelas, yaitu mengejar dan menangkap Santoso serta membongkar jaringan MIT di Poso. Operasi ini bukan operasi biasa. Ia melibatkan gabungan dari personel Brimob, Densus 88, TNI, hingga satuan elit Kopassus. Sebanyak lebih dari 1.000 personel dikerahkan ke kawasan pegunungan di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Montong. Wilayah ini dikenal bukan hanya karena medannya yang curam dan lembab, tetapi juga karena begitu luas dan dipenuhi dengan gua serta jalur yang tersembunyi. Hutan lebat yang dahulu melindungi Santoso kini menjadi lokasi pencarian tanpa henti. Teknologi modern pun dikerahkan, drone pengintai, pemantauan udara, hingga intelijen cyber digunakan untuk melacak jejak digital kelompok MIT. Namun, Santoso dan kelompoknya bukan sosok yang mudah untuk ditemukan. Mereka telah belajar dari pengalaman, mereka memutus komunikasi, membatasi gerak di siang hari, dan menyebar dalam unit kecil untuk menghindari deteksi. Karena skala ancaman yang terus berkembang, pemerintah kemudian melanjutkan dan memperluas operasi menjadi Operasi Tinombala pada Januari 2016. Operasi ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo yang menyebut Santoso sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas nasional. Kali ini, operasi lebih sistematis. Tim dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebar di seluruh penjuru hutan. Mereka tidak hanya mengejar, tetapi juga menutup jalur logistik dan mempersempit ruang gerak kelompok MIT. Para penduduk lokal diperiksa, jalur sungai diawasi, dan segala bentuk bantuan logistik dicegah agar tidak sampai ke kelompok bersenjata itu. Setiap hari, tim melakukan penyisiran siang dan malam. Mereka bergerak menyusuri lembah, menembus semak, dan mendaki lereng-lereng yang curam. Para personel harus tidur di tenda darurat, berbekal logistik yang terbatas, dan tetap waspada terhadap ranjau serta serangan yang mendadak. Santoso dan kelompoknya tidak tinggal diam. Mereka tetap melawan meski dalam kondisi yang semakin terdesak. Pos-pos aparat diserang secara sporadis, jalur patroli dijadikan sasaran ranjau rakitan, dan beberapa kali tim keamanan terlibat baku tembak sengit di tengah hutan. Pada saat yang sama, kekuatan Santoso telah jauh berkurang. Jumlah anggota mereka menyusut, beberapa tertangkap, beberapa menyerah, dan sebagian lagi tewas dalam kontak senjata. Yang tersisa hanyalah tim inti kecil yang loyal, bergerak dalam diam-diam dengan persediaan yang sangat terbatas. Santoso sendiri diketahui berpindah dari satu gua ke gua lainnya, menjaga jarak dari jalur patroli, dan hanya muncul saat benar-benar diperlukan. Meski kondisi fisiknya dilaporkan menurun, semangatnya tetap menjadi daya penggerak kelompok. Bagi sebagian pengikutnya, Santoso bukan hanya pemimpin,
ia adalah simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan. Sebuah simbol dari suara-suara yang merasa diabaikan pasca konflik Poso. Namun, bagi negara, ia adalah ancaman yang tidak bisa dibiarkan terus ada. Dalam narasi publik, nama Santoso perlahan berubah menjadi semacam legenda. Di satu sisi, ia dibingkai sebagai buronan paling dicari dengan wajahnya terpampang di poster DPO dan daftar Interpol. Namun di sisi lain, ia menjadi tokoh yang disebut-sebut dalam bisik masyarakat pegunungan, yaitu pemimpin yang tidak pernah tertangkap. Media-media nasional menyebutnya sebagai Raja Hutan Poso, tapi mitos itu pelan-pelan mulai tergoyah. Aparat kini lebih terlatih, intelijen lebih tajam, dan operasi lebih terkoordinasi. Dan penduduk yang telah hidup dalam ketakutan perlahan mulai membuka informasi. Selama bertahun-tahun, Santoso telah menjadi maskot, bukan hanya sebagai gerakan yang bersenjata, tapi juga sebagai sejarah panjang luka yang belum sepenuhnya sembuh di Poso. Namun maskot itu kini tinggal waktu, dan waktu itu semakin sempit. Pada pertengahan Juli 2016, semua garis pencarian menyempit di satu lokasi, yaitu Hutan Tambarana, Kabupaten Poso, pesisir utara. Disinilah akhir dari perburuan panjang mulai mendekat. Tapi kisah akhir ini akan menjadi bagian yang tersendiri, karena bagi Santoso, setiap hari terakhir adalah peluang untuk bertahan, dan bagi aparat, setiap langkah adalah taruhan antara hidup dan mati. Di hutan yang menyimpan lebih dari sekadar pohon, tapi juga cerita luka, dendam, dan keinginan untuk pulih. Hutan Tambarana di Kabupaten Poso pesisir utara sedang dalam kondisi yang paling senyap. Tidak ada suara binatang malam yang biasanya ramai. Seakan alam pun tahu, sebuah kisah panjang yang penuh darah, pelarian, dan ideologi akan segera menemui ujungnya. Hari itu, Senin 18 Juli 2016, menjadi titik puncak dari operasi pengejaran yang telah berlangsung lebih dari setahun penuh tanpa henti. Di balik rimbunnya dedaunan, di antara akar-akar pohon yang lembab oleh embun dan hujan sisa malam, aparat gabungan TNI dan Polri dari operasi Tinombala menutup setiap celah pelarian. Sekitar pukul 17.00 WITA, unit kecil dari Satuan Tugas Tinombala yang dipimpin oleh anggota TNI dan Brimob menyisir wilayah yang sudah dipetakan sejak lama. Mereka telah menerima laporan intelijen yang disampaikan dari warga sekitar dan sinyal jejak digital tentang kemunculan dua orang mencurigakan di sekitar tepi sungai di dalam hutan Tambarana. Dalam satu waktu yang singkat, pasukan bergerak dalam formasi yang senyap. Mereka tidak menyalakan lampu, tidak berbisik, tidak memberi ruang kesalahan. Lalu, dalam jarak hanya 30 meter, terlihat dua orang pria bersenjata laras panjang, dan kontak senjata pun tidak terelakkan. Tembakan pertama dilepaskan oleh aparat. Dua sosok itu berupaya membalas, namun posisi mereka telah dikepung. Salah satu dari mereka mencoba melarikan diri ke balik semak, namun terkena tembakan, dan yang lainnya berjanggut lebat, tubuh kurus, dan mata tajam, tetap bertahan, menembak sambil berlari ke sisi kiri sungai. Dalam hitungan menit, suara senapang berhenti. Kabut sore perlahan turun, dua jasad tergeletak, dan salah satunya adalah Santoso. Setelah baku tembak reda, pasukan maju mendekat. Prosedur standar pun dijalankan. Pemeriksaan sidik jari, pengenalan wajah, dan pencocokan dokumen intelijen. Salah satu jenazah mengenakan kaos dan celana panjang dengan senjata M16 di sampingnya dan beberapa peluru tersisa di rompi buatan tangan. Di saku celananya ditemukan Al-Quran kecil dan tasbih dan juga beberapa lembar kertas tulisan dengan berisi pesan-pesan. Butuh waktu 24 jam untuk benar-benar memastikan, dan pada Selasa, pada 19 Juli 2016, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Santoso telah berhasil dilumpuhkan. Jenazah Santoso kemudian dievakuasi ke RS Bayangkara Palu untuk keperluan forensik. Dari sinilah, secara simbolis, lembar terakhir dari kisah salah satu gerilyawan paling dicari di Indonesia ditutup. Kabar kematian Santoso menyebar dengan cepat. Di media sosial, pemberitaan mengalir dengan deras. Di Poso, ada kelegaan yang menggantung di udara. Di satu sisi, masyarakat merasa lebih aman, tapi di sisi lainnya, trauma itu masih ada. Santoso, bagi sebagian kecil, ia adalah pemimpin yang ideologis. Namun bagi negara dan masyarakat yang luas, ia adalah sumber ketakutan, kekerasan, dan duka yang tak kunjung sembuh sejak konflik sektarian pada 1998 hingga tahun 2001. Kematian Santoso bukan hanya soal berakhirnya satu nyawa, ia menandai berakhirnya satu era dalam konflik kekerasan di Poso. Sebuah fase di mana gerilyawan seperti dia bisa bergerak leluasa di hutan, merekrut, dan mengganggu stabilitas kawasan.
Meski Santoso telah tiada, MIT tidak serta-merta bubar. Beberapa loyalis masih bertahan di hutan. Nama-nama seperti Ali Kalora kemudian muncul sebagai pemimpin pengganti. Namun, struktur komando mereka telah terguncang. Tekanan dari aparat terus berlangsung. Warga mulai berani melaporkan gerak-gerik yang mencurigakan. Dan hutan tidak lagi senyaman dahulu. Kematian Santoso membuka ruang untuk rehabilitas. Program deradikalisasi dan pemulihan sosial mulai diperkuat. Pendekatan keamanan tetap dilakukan, namun dibarengi dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya agar luka Poso tak kembali berdarah. Santoso mungkin sudah tiada, tapi namanya akan tetap tercatat dalam buku sejarah Indonesia modern. Bukan sebagai pahlawan, bukan pula sekadar musuh negara, melainkan sebagai produk kompleks dari luka lama, konflik identitas, dan kegagalan rekonsiliasi. Ia adalah bayangan panjang dari konflik yang belum tuntas, dan sekaligus peringatan tentang pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, serta pendidikan ideologis yang sehat. Kini, di antara pepohonan Tambarana yang kembali sepi, mungkin kembali terdengar suara binatang malam, hutan telah mengembalikan keheningannya, tapi kisah Santoso akan terus dibaca, bukan untuk ditiru, tapi untuk dipahami. Ketika jasad Santoso dimakamkan secara diam-diam, tanpa upacara, tanpa nisan yang menonjol, banyak yang mengira cerita itu telah benar-benar berakhir. Tapi Poso, seperti tanah yang menyimpan kelembapan lama, meski matahari bersinar terik, ternyata belum benar-benar kering dari jejaknya. Di celah-celah lembah hutan Sulawesi Tengah yang lembab itu, sejumlah kecil pengikut setianya masih bertahan. Mereka adalah sisa-sisa dari sebuah gerakan yang telah kehabisan napas ideologis, tapi belum benar-benar runtuh secara fisik. Tak butuh waktu lama setelah kematian Santoso, seorang pria dengan postur yang sedang, wajahnya gelap, dan sorot mata yang tajam, yaitu Ali Ahmad alias Ali Kalora, muncul sebagai penerusnya. Ia bukan nama asing di lingkungan MIT. Ia adalah murid langsung salah satu yang paling dekat dengan Santoso. Ali Kalora bukan hanya mengisi kekosongan kepemimpinan, ia mewarisi jaringan kontak, pengetahuan medan, dan ideologi yang terlanjur mengakar. Namun, ia menghadapi tantangan yang berbeda. MIT telah kehilangan pengaruh nasionalnya, banyak anggota tewas atau ditangkap, dan operasi militer semakin presisi. Operasi Tinombala yang semula dirancang untuk memburu Santoso tidak pernah dihentikan. Justru diperpanjang dari tahun ke tahun, berubah jadi operasi jangka panjang yang menghadapi sel-sel kecil yang tersisa. Ali Kalora, pemimpin sekelompok kecil itu, tak lebih dari 10 hingga 15 orang. Mereka tidak lagi mampu untuk menggelar aksi besar seperti era Santoso. Namun, mereka masih cukup untuk menebar ancaman dan menciptakan rasa was-was, terutama terhadap warga desa di perbatasan Poso dan Parigi Montong. Mereka berpindah dari satu gunung ke gunung yang lainnya, tidur di gua, bertahan dengan makanan curian, dan sesekali merampas perbekalan dari penduduk desa yang tidak bisa melawan. Dan meski dunia mereka semakin sempit, dunia maya justru membuka celah baru. MIT mungkin terdesak secara fisik, tapi ideologi mereka belum hilang. Di balik saluran telegram, forum daring tertutup, dan video-video sunyi di sudut-sudut internet, narasi perlawanan mereka terus disebar. Baiat ke ISIS yang pernah dilakukan Santoso pada 2014 menjadi bahan utamanya. Munculnya Ali Kalora di video-video pasca Santoso, lengkap dengan latar pegunungan dan bendera hitam, adalah bentuk adaptasi simbolik dari propaganda era digital. Namun, upaya ini tidak lagi semasif dahulu. Sensor internet makin kuat, intelijen digital semakin tajam, dan yang paling penting, simpati publik terhadap gerakan itu semakin menipis. Terutama setelah masyarakat Poso melihat sendiri bagaimana konflik hanya menyisakan air mata. Kematian Santoso dan munculnya generasi sisa seperti Ali Kalora menjadi pelajaran penting bagi negara, bahwa kekerasan tak bisa diselesaikan hanya dengan senjata. Maka sejak 2017, strategi pun diperluas. Pemerintah tidak hanya memperpanjang operasi Tinombala, mereka juga menggandeng BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mendekati akar persoalannya. Di desa-desa yang dahulu menjadi sarang simpatisan MIT, negara mulai membangun sekolah, memperbaiki jalan desa, dan membuka pelajaran kerja untuk pemuda. Ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi bentuk baru dari kehadiran negara yang selama ini dianggap absen di masa konflik. Para tokoh agama baik dari kalangan Muslim maupun Kristen mulai aktif duduk bersama. Mereka bukan hanya bicara di mimbar, tapi turun langsung ke lapangan, membina pemuda, membuka ruang diskusi, dan membendung narasi ekstrim. Nama-nama seperti Imam Syafi'i, tokoh pesantren di Poso, atau PDT Deni di Tetana menjadi jembatan penting antara trauma masa lalu dan harapan masa depan. Mereka mengingatkan masyarakat Poso pernah berdarah dan itu tidak boleh terulang.
Pemuda-pemudi yang dulunya gampang disulut emosi, kini diajak masuk ke jalur dialog dan produktivitas. Lomba seni lintas agama, pelatihan tani, sampai pelatihan media digital mulai digelar. Karena kadang melawan ideologi kebencian bukan dengan senjata, tapi dengan ruang hidup. Dan untuk mengetahui siapa sebenarnya Ali Kalora, tunggu selengkapnya di episode selanjutnya.